kemudian punya anak, punya rumah, punya mobil. Punya anak, banting anak. Itu saya juga pengen mimpi itu, tapi mimpilah yang lebih daripada itu. Misalnya saya ingin sekolah jauh sekali, misalnya saya ingin sekolah di Amerika Serikat, ingin sekolah di UK, United Kingdom, ingin sekolah di Australia, terserah, bebas. Kalau misalnya kalian tidak keterima, ya mungkin kalian bisa keterima di beasiswa di Universitas Indonesia atau Universitas Gadjah Mada, atau misalnya di Universitas alma mater saya, yaitu Universitas Islam Indonesia yang ada di Jogja, tetanggaan sama UGM. Kemarin tidak tes karena saya sudah takut kayaknya tidak lolos. Ya, daripada saya menoko-noko, bete, mending saya ambil tetangganya. Alhamdulillah, mimpi saya untuk berkuliah di Yogyakarta terkabulkan. Karena apa? Mimpinya jangan setengah-setengah. Berkaitan sama dengan Pancasila, ada sila pertama namanya apa? Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa sih di hari Pancasila ini sebenarnya apa yang kita cari? Apa yang sebenarnya intisari dari Pancasila itu sehingga kita bisa implementasikan? Karena sebenarnya makna dari ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang Maha Esa. Dan Tuhan yang Maha Esa itu juga sudah dituangkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu satu, tidak diperanakan dan tidak pula diperanakan dan tidak punya anak. Maksudnya itu karena bayangin kalau misalnya Tuhan itu 2, 3, 4, 5, kamu mau pilih yang mana? Kalau misalnya kita setia sama Tuhan A, kalau Tuhan B marah, kamu sudah mengkhianati Tuhan A, kamu lagi harus pilih ke Tuhan B. Jadi kayak tidak punya satu pedoman pegangan hidup. Karena seperti yang dikatakan sama Kakak Asa tadi itu, kita memang selain punya mimpi, kita juga harus punya prinsip. Karena kenapa? Ya kehidupan itu di depannya pasti tidak hanya lurus-lurus saja, pasti belok-belok. Supaya tidak belok-belok, apa sih pegangan yang bisa kita sebarkan atau kita bisa jabarkan dari sila pertama Pancasila ini? Yang pertama, semua di sini ada agama selain agama Islam? Tidak ada kan ya? Ya, oke, bagus deh. Kalau misalnya itu kita bisa mengambil sebuah pedoman dari rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Tetot. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat. 3, puasa. 4, zakat. 5, pergi haji bagi yang mampu. Nah, kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat kan kita selalu sering mengucapkan itu kan ya, terutama di dalam sholat. Saya mengaitkan kenapa kita harus sholat, karena itu perintah agama dan itu wajib, harus kita lakukan. Bagaimana seorang hamba membuktikan kesetiaannya kepada penciptanya kalau kita tidak sholat? Karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau misalnya kita sudah tidak sholat, meskipun kamu pergi bayar zakat, kamu pergi berbuat baik, tidak melakukan bunuh orang, tidak fitnah orang, itu percuma kalau misalnya kita tidak sholat. Karena sholat itu memang tiang agama, dan di dalam semua bacaan sholat itu semua itu bagus untuk kita. Misalnya pada saat kita sujud, itu tuh kita bersaksi bahwa Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, karena posisi kita itu sujud, posisi yang paling rendah di atas tanah itu. Makanya di situ juga jangan lupa saya kasih tips, pada saat kita sujud jangan lupa untuk berdoa. Terserah apa mimpinya kalian. Ya Allah, saya ingin punya mobil, tidak apa-apa, terserah. Yang penting terbuka saja dulu kepada Tuhan, terbuka saja dulu kepada Allah, meskipun mimpinya itu masih terkesan duniawi, tidak apa-apa. Yang penting doa aja dulu. Kalau misalnya satu hari tidak doa, ya merugilah kita karena kita tidak berdoa. Misalnya lagi saya ingin menjadi istri yang soleha, doa, tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Atau misalnya saya ingin berdoa, saya ingin menjadi imam untuk istri saya, berdoa saja, tidak apa-apa. Saya ingin punya istri saya sampai 4, tidak apa-apa, doa saja, tidak apa-apa. Tapi ingat, suami itu kalau misalnya kalian ingin memiliki istri sampai 4, intinya kalian harus berbuat adil. Tapi kalau misalnya kalian tidak adil, ngapain? Jadi saya kasih peringatan kepada perempuan-perempuan, jangan percaya kata-kata rayuan gombalan lelaki. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian sudah percaya dengan hanya kata saja, kalian sudah percaya tanpa ada bukti, kalian tidak akan bisa hidup dengan nyaman. Begitupun juga dengan laki-laki. Laki-laki juga harus menjamin keselamatan dan keamanan para wanita. Wanita bukan cuma pacar kalian saja atau teman wanita kalian saja, tetapi ada ibu.
Ibu, kenapa ibu? Karena sudah dijelaskan perintah sabda Rasulullah, cintailah ibumu, ibumu, ibumu 3 kali, baru ayahmu. Karena memang perempuan itu istimewa, saya tekankan lagi. Kenapa istimewa? Begini, kalau kita balik, itu ada kita perempuan kenal namanya menstruasi. Menstruasi itu lama durasinya, bisa sampai kita menopause nanti usia 50 tahunan. Dan kita setiap bulan sudah dilatih untuk berdarah-darah. Makanya perempuan harus jaga diri pelan-pelan, dan juga harus punya rasa malu, karena malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi harus pelan-pelan bersikap. Laki-laki juga begitu, tidak selamanya perempuan juga harus kayak diam-diam saja, tenang-tenang saja. Tidak, laki-laki juga kalau punya rasa malu itu juga termasuk iman. Tundukkan juga pandangan. Kalau perempuan disuruh untuk menutup aurat, laki-laki menundukkan pandangan karena supaya mencegah hawa nafsu, ya. Kemudian dari rukun Islam yang keempat ada namanya sedekah. Sedekah itu tidak hanya saja untuk kita kasih uang cuma-cuma, tidak. Senyum juga itu termasuk sedekah. Kita sudah berusaha untuk kasih senang kita punya teman. Kalau misalnya kita cuma cemberut saya begini, teman kita tuh pasti tidak suka dengan kita. Jadi sebisa mungkin itu kita senyum, tapi jangan lupa sikat gigi, ya. Karena kalau misalnya kita senyum, terus giginya kita kuning, ada pasti cabut deh. Mereka tidak mau lagi berteman sama kita. Pokoknya intinya kita jaga kita punya kebersihan diri, supaya bukan cuma selain untuk diri kamu, karena kesehatan diri itu penting, juga orang lain kasihan kalau misalnya kita bau atau apa, teman-teman kita tidak ada yang suka sama kita. Percayalah, karena saya punya teman begitu. Saya punya pengalaman, punya pengalaman traumatis. Jadi kayak astagfirullah. Dan sebisa mungkin teman-teman kalau punya teman seperti itu jangan dijauhi, tapi dikasih tahu pelan-pelan. Tapi jangan juga kasih taunya di tempat umum kayak begini, itu malu pasti. Akan merusak martabatnya, seperti yang ada di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya manusia itu harus beradab, punya sopan santun. Kita tidak boleh membedakan manusia, baik itu perbedaan agamanya, rasnya atau warna kulitnya, atau jenis kelaminnya. Saya sempat kaget, ada sebuah berita, dia menuliskan berita itu bahwa seorang pemuda, bukan pemuda sih, kurang lebih dia sekitaran 40 tahun, kira-kira masih usia produktif lah. Dia itu orang Afrika Amerika. Kejadian ini terjadi baru-baru saja pada bulan Mei kemarin. Dia itu dibunuhnya juga sangat diskriminatif. Karena kenapa? Dia itu terduga atas kasus menggunakan uang palsu untuk melakukan transaksi. Dan itu polisi langsung menciduknya di jalan raya. Dan ciduknya itu lututnya ditaruh di lehernya. Jadi pada saat itu pria itu dia bilang, tolong saya tidak bisa nafas, tolong lepaskan saya. Padahal sebenarnya kalau misalnya etika kepolisian, kalau terduga jangan segitunya. Dan respon publik pun yang keluar di jalan itu juga kasih tahu polisinya, tolong lepaskan itu bapak. Bapak itu sudah bilang saya tidak bisa nafas. Tapi polisi ini, polisi Amerika kulit putih, dia tidak anggap. Akhirnya karena atas keteledoran polisi ini, bapak ini meninggal. Padahal kasusnya itu baru masih suspek, masih terduga, belum terbukti. Jadi kasus serupa juga sudah pernah terjadi. Saking banyaknya kasus-kasus yang mendapatkan diskriminasi terhadap kulit hitam di Amerika. Saat ini di Amerika Serikat itu meskipun lagi pandemi, mereka lagi demo besar-besaran bahwa kenapa sih orang kulit hitam itu selalu saja mendapatkan diskriminasi. Teman-teman tahu nggak kenapa orang kulit hitam itu selalu mendapatkan diskriminasi? Kira yang tahu? Oke, kenapa? Karena memang dulu waktu pas Amerika Serikat itu dulu jajahan Inggris. Jadi Inggris itu menjajah Amerika Serikat, kemudian para citizennya Inggris ke Amerika, kemudian mereka bawa budak itu dari Afrika ke Inggris dulu, baru ke Amerika. Di sana dijadikan budak, dijadikan pembantu lah, dijadikan kerja paksa lah, seperti waktu pas zaman Belanda dulu namanya Romusa, kerja paksa. Nah kayak begitu. Mereka tidak punya hak, tidak bisa memilih, tidak bisa pilih presidennya. Jadi makanya kalau misalnya kalian sudah punya usia cukup untuk melakukan
ikut pemilu, ikutlah, manfaatkan, karena itu adalah hak kalian dalam memilih pemimpin. Balik lagi ke kasusnya ini, si Afrika ini, mereka itu tidak punya hak, dan mereka itu dibawa pada tahun 1600-an. Dan parahnya mereka baru punya hak itu tahun 1964, kurang lebih ada sekitar 9 tahun Indonesia merdeka. Kalau kita sebenarnya orang Indonesia ini harus bersyukur, karena pas Indonesia merdeka kita sudah punya hak untuk mencoblos pemimpin kita. Kita pilih kita punya bupati, kita pilih kita punya gubernur, kita pilih kita punya presiden. Kalau orang Afrika Amerika yang kulit hitam itu belum. Waktu tahun 1960-an sekian. Itu tahun 1960-an sekian barulah mendapatkan sebuah konstitusi yang menyatakan bahwa mereka diserahkan, ini kamu akhirnya punya hak untuk memilih. Jadi dari peristiwa-peristiwa tersebut semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran bahwa pertama saya tekankan bangga sama Indonesia, karena Indonesia itu diskriminasinya tidak separah itu. Kemudian yang kedua, teman-teman harus hargai orang lain. Tidak boleh karena dia itu kulitnya putih harus kita istimewakan. Terutama juga dan yang paling penting adalah kita ini bukan kulit putih, kita ini adalah kulit kuning, sawo matang. Artinya bukan kayak kulit putih orang Belanda sana, orang Eropa, bukan. Jadi camkan baik-baik bahwa kita ini adalah sama kayak mereka. Pengalamannya basis kepada pengalaman saya waktu saya ikut conference di London. Saya kira waktu pas ke sana itu saya ketemu orang kulit putih, memang ganteng-ganteng, cantik-cantik, putih-putih, rambutnya pirang, tinggi-tinggi, jadi langsung ciut mental saya. Tapi waktu saya ikut conference, saya itu kan disuruh pidato, karena semua peserta juga harus pidato. Saya lihat pidatonya, kualitas pidatonya biasa saja. Padahal saya lahir di Kendari, tapi saya sekolah di Wanci hampir dari SD, SMP, SMA. Dengan latar belakang pendidikan yang tidak terlalu seperti orang London sana, saya bisa lihat biasa saja. Jadi teman-teman tidak usah takut sama orang sana itu. Kita punya otak ini, yang penting rajin saja belajar, rajin saja membaca, seperti yang sudah disarankan sama Kakak Untung, Kakak Asna. Kemudian bacanya di mana? Gubuk Baca Wakatobi. Jadi manfaatkan, memang penting sekali itu membaca. Kenapa penting membaca? Sebenarnya kalian harus bertanya pada diri sendiri, kenapa itu penting membaca? Kan enggak penting, mending saya balas saja chat WhatsApp dari doi atau apa. Enggak, bukan begitu caranya. Buat tahu itu kenapa membaca penting, kalian harus bertanya 5W 1H. Apa, bagaimana, mengapa, siapa, kenapa. Mungkin pertanyaan yang pertama itu bisa dari kenapa. Kalian bisa mempertajam pola pikir kalian itu, misalnya dari Instagram juga sudah bisa kok. Misalnya follow akun-akun berita, jangan nih follow itu akun influencer, artis, TikTok, lanjut curah apalagi, astaga, jangan. Maksudnya follow juga boleh lah, tapi jangan terlalu banyak. Misalnya cobalah kalian follow itu akun berita, misalnya Tirto ID, BBC, Liputan 6, atau media-media mainstream yang kalian kenali. Karena dari situ kalian sudah bisa baca, di Wakatobi kasus COVID berapa ya? Atau di Sultra kasus COVID-nya berapa? Terus dari situ udah ada satu pertanyaan kan, berapa? Habis itu kenapa? Kok bisa bertambah? Ada apa? Gitu. Kemudian terus bagaimana pemerintah meresponnya? Itu tuh sudah termasuk membaca itu. Sudah bisa menimbulkan efek-efek atau efek-efek berpikir kritis kepada teman-teman semua, bahwasannya alhamdulillah saya sudah bisa baca. Karena kenapa? Saya penasaran. Jadi kunci untuk kita bisa memiliki rasa penasaran itu 5W 1H. Jadi apa, kenapa, bagaimana, berapa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bahas agak panjang ya, kemanusiaan yang adil beradab, langsung ke 5W 1H, tapi tidak apa-apa. Itu adalah berbagai akumulasi dari pemikiran saya. Oke, selanjutnya bahas ke Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Maksudnya adalah kita itu harus bersatu, karena percuma saja Bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain merumbukan dasar Pancasila ini selama waktu yang cukup lama, tetapi kita tidak bisa mengimplementasikannya. Caranya sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa bantu orang. Misalnya kita punya mama atau kita punya tetangga ada jualan. Itu adalah salah satu bentuk UMKM, usaha kecil menengah.
Jadi jangan cuma kita beli itu yang kayak kemasan-kemasan buatan Jakarta. Jangan. Kalau misalnya ada kita punya tetangga, dia jual roti, dia jual kacang-kacang atau apa, beli. Yang penting beli saja dulu. Karena kalau kalian beli 1 kali, beli 2 kali, beli 3 kali, otomatis itu penjual akan berpikir bagaimana caranya ini supaya saya punya barang ini bisa lebih laku lagi. Bukan cuma di Desa Longa saja yang beli, tetapi bisa mungkin dia jual ekspansi ke Mandati, ke Wanci, atau mungkin bisa ekspansi ke Kendari. Karena adanya permintaan tersebut yang banyak, otomatis kalau misalnya ada permintaan, ini ibu-ibu udah belanja di pasar. Kalau misalnya ini ibu-ibu udah beli bahan di pasar, otomatis penjual di pasar juga dia laku. Kalau misalnya itu yang di pasar itu laku, otomatis linknya atau jaringan yang ada di Kendari sana itu dia laku juga. Jadi kalian sudah berkontribusi untuk memakmurkan keluarga, memakmurkan Indonesia. Padahal itu cuma kegiatan kecil ya, belanja dagangan tetangga kita bisa memakmurkan Indonesia. Sehingga kalau misalnya kita semua makmur, otomatis kita bersatu karena tidak ada yang miskin, tidak ada yang ada apa ya, maksudnya semua orang sudah berdaya, sudah bisa membeli barang kebutuhannya sendiri, tidak tergantung sama orang lain. Habis itu yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kalau maknanya sebenarnya kita bisa rasakan waktu sejak duduk di bangku SD, SMP, SMA, kita sudah rasakan. Misalnya pada saat pemilihan ketua kelas, itu otomatis memilih kan, gurunya pasti suruh siapa yang mau jadi ketua kelas, ada namanya sistem voting. Kalau misalnya yang baju kuning, yang jaket kuning misalnya, dia mau mencalonkan ketua kelas, ya bisa saja kalian memiliki sumbangsi untuk memilih dia. Tapi kalau misalnya yang baju hijau di sampingnya juga lebih bagus, kalian juga bisa memilih. Disitulah namanya musyawarah mufakat. Jadi tapi melalui sistem voting. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah kita harus seimbangkan hak dan kewajiban orang. Jangan kita ambil haknya orang lain, terus kalau misalnya kita punya kewajiban kita mangkir. Misalnya waktu pas di bulan suci Ramadan, alhamdulillah semuanya pada puasa kan, full, yang laki-lakinya full kan? Alhamdulillah. Cewek-ceweknya mungkin saya paham karena ada halangan, jadi kita puasanya tidak full. Tapi saya pengen tanya ke cewek-ceweknya dulu, waktu pas bulan puasa, waktu pas selesai sahur, kalian disuruh cuci piring? Banting piring. Cuci piring disuruh tidak? Banting piring. Bantu. Kapan kalian cuci piring? Pas selesai sahur atau nanti siang-siang? Ada kamu punya kakak laki-laki atau adik laki-laki? Adik laki-laki, kakak laki-laki kalian bantu cuci piring? Tidak. Nah, itu yang saya maksud di sini, teman-teman semua. Cara kita untuk mengimplementasi sila kelima itu adalah kita harus menyeimbangkan hak dan kewajiban. Jadi jangan karena perempuan itu harus kerja di dapur, cowok-cowoknya tidak bantu. Bantulah saudara-saudara kalian, bantulah mama kalian, tidak apa-apa. Cuci piring itu tidak akan mengurangi maskulinitas seorang pria. Bahkan kalau misalnya dia membantu kerjaan domestik itu misalnya kayak mengepel, mencuci baju, mencuci piring dan lain-lain sebagainya, itu sebenarnya tanggung jawab kita semua. Dan itu adalah skill hidup, bukan tugas perempuan. Dan perempuan juga jangan malas, kalau misalnya kakak saya cuci piring jangan bisa bantu, jangan. Tidak bagus. Kenapa saya tekankan cuci piring? Karena saya punya pengalaman, saya punya kakak laki-laki. Saya beda sekitar 2 tahun lebih dengan dia. Jadi dia itu sudah beranjak dewasa, dia umurnya sudah 25 tahun, sementara saya masih 22 tahun. Dan memang usia, kalau misalnya kita punya kakak itu pasti kita hormati kan, kayak biar misalnya nanti yang kerja, kakakku itu punya tanggung jawab yang besar. Tapi sebenarnya semakin saya hidup, kenapa ini capek cuci piring, betulan capek sekali. Saya sampai sebal kan. Jadi saya berpikir, apakah memang tugas domestik di dapur itu hanya untuk khusus perempuan? Ternyata setelah saya baca, tidak. Kalau khusus tugas-tugas domestik itu tugas
yang harus dikuasai baik laki-laki maupun perempuan. Nah, caranya gimana biar laki-laki itu atau saudara-saudara kita membantu, kita kasih tahu pelan-pelan. Kakak bantu saya atau adik bantu saya. Kalau dia tidak mau hari ini, besok lagi. Besok lagi. Jadi pendekatannya itu pelan-pelan. Dan kalau misalnya juga laki-laki benci sama, atau jangan kata benci, misalnya agak sedikit sebal dengan perempuan karena ini juga adik saya sudah cuci piring, saya sudah angkat-angkat misalnya sudah angkat-angkat kayu bakar kah, atau saya sudah menimba air di sumur, terus saya masih suruh lagi dicuci piring, saya capek, saya mau istirahat. Ya kalau misalnya ada adik kalian yang ada adik perempuan kalian yang mengurus seperti itu, kasih tahu juga baik-baik, adikku atau kakakku, saya ini sudah capek, tolong hargai juga saya toh. Kalau misalnya nanti ada apa-apa, nanti saya bantu lagi, tapi hari ini saya capek sekali, jujur saja. Yang penting ada aspek komunikasi, jangan pendam di dalam diri. Kalau misalnya saya capek, bilang saya capek. Kalau misalnya juga saya tidak mau bantu, ya itu lain cerita ya. Karena kalau misalnya kita tidak mau bantu, ya jeleknya juga hubungannya kita antar saudara. Jadi kurang lebih seperti itu dari pemaparan saya dari semua sila, kelima sila. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.